Ada pertanyaan, bolehkah membayar kafarat diganti uang? Nggak boleh. Kafarat itu kata para ulama harus berupa makanan. Maka tidak boleh diganti dengan apa? Uang. Iya. Maka memberi makan 60 fakir miskin harus beri makan, bukan kasih uang. Iya. Saya seorang karyawan swasta, diagendakan di pertengahan bulan Ramadan training di luar negeri selama 1 minggu. Dengan agenda tersebut hati ini jadi gundah karena khawatir banyak meninggalkan amalan soleh karena di negara yang akan dikunjungi mayoritas non-muslim. Mohon saran Ustadz agar tetap semangat dan hati tetap bersih menjalankan saum. Kalau memang itu sudah ditugaskan oleh perusahaan kamu, ya, dan menjadi kewajiban perusahaan, ya sudah jalankan dengan niat menjalankan amanah. Karena menjalankan amanah itu wajib dan pahalanya juga insya Allah besar. Ya. Maka dari itu, selama di sana hendaknya kamu menggunakan waktu sebaik mungkin. Ya kalau memang misalnya di sana, ya, trainingnya sudah selesai, malamnya baca Quran, upayakan sholat tarawih bersama teman-teman yang di sana juga ada muslim misalnya. Upayakan semaksimal mungkin. Ya. Yang jelas yang harus diketahui juga bahwa musafir diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Kalau memang selama di sana berat, trainingnya berat sehingga mau puasa juga sulit, maka diberikan rukhsah untuk musafir tidak berpuasa, nggak apa-apa. Asar wajib diganti, ya, diqadha. Ustadz, apakah memaksa diri untuk beramal bisa ikhlas atau termasuk riya? Dengerin. Salah kalau kita punya persepsi ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Salah. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah. Itu ikhlas. Kalau kita terpaksa dan kita wajib memaksa diri, tapi kita mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Ustaz, saya ini kok sholat 5 waktu terpaksa ya? Emang harus dipaksa. Kalau kamu nggak maksa, kamu susah. Yang namanya jiwa kita itu selalu menginginkan apa? Keburukan, senang-senang, malas, leha-leha. Itu jiwa manusia. Kalau nggak dipaksa susah. Makanya saudaraku, lakukan walaupun Anda terpaksa. Iya. Mau nggak masuk Islam? Masuk surga? Mau. Kata Rasulullah, al-jannah hufat bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Jadi surga itu dipenuhi atau dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk jiwa kita. Berarti kalau mau masuk surga, kita harus paksa nih jiwa kita. Harus dipaksa, kalau enggak susah. Makanya ya akhwat Islam, jadi salah persepsi yang mengatakan ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Salah. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, dia bilang ke saya gini, Ustadz, saya dalam sehari semalam sholat cuma 2 rakaat. Terus sholat 5 waktunya kemana Pak? Ya saya tidak lakukan karena saya merasa terpaksa. Daripada saya terpaksa, mendingan saya 2 rakaat saja, tapi penuh dengan ikhlas. Wah. Saya bilang, Pak, Bapak kan seorang bisnismen, Pak. Bapak ketika cari duit itu capek nggak, Pak? Diem dia. Iya betul, capek. Buat cari duit Bapak berani capek. Dan Bapak paksakan untuk capek. Demi Bapak untuk dapat duit, Bapak paksakan dari Bapak buat capek. Masa mau dapat surga nggak mau capek, Pak? Bengong si Bapak itu.
Iya juga ya kata dia. Alhamdulillah sekarang sholat 5 waktu. Itu terkadang Mbak, ya. Jadi salah persepsi tentang makna apa? Ikhlas. Jadi dia kira ikhlas itu tidak terpaksa. Salah. Ikhlas itu mengharapkan wajah ridho Allah. Saya bekerja berat. Apa saya punya uzur untuk tidak puasa? Kalau memang tidak ada pekerjaan lain. Dan itu satu-satunya pekerjaan yang bisa saya lakukan dan sangat berat. Semoga Allah memaafkan Anda ketika Anda tidak berpuasa. Iya. Maka qodoklah di waktu yang akan datang. Gak bisa juga Ustaz, gimana kapan qodoknya? Orang kerjanya saya berat banget begini. Kalau begitu bayar fidyah. Iya. Mana yang lebih baik? Baca Al-Quran lebih banyak tapi nggak ngerti, atau baca Al-Quran tapi paham artinya? Tapi kalau paham artinya, jumlah ayat yang dibaca lebih sedikit. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang kedua. Kenapa? Karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah supaya menjadi pelajaran untuk kita. Dan Allah memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran. Maka semakin kita membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, itu lebih utama dibandingkan kita sebatas baca banyak tapi kagak ada yang paham. Makanya kata Ibnu Abbas, lebih saya sukai baca Al-Baqarah dalam sebulan tapi saya paham, daripada saya khotam Quran dalam sebulan. Iya. Ustaz, kalau untuk bulan Ramadan Ustaz, khusus di bulan Ramadan, apakah baca Quran terus apa perlu dengan artinya Ustaz? Gimana dong di bulan Ramadan? Apakah baca Quran terus atau tadabbur juga? Kalau kamu bisa menggabungkan dua perkara, top. Ada waktu buat tadabbur, ada waktu untuk baca Al-Quran, sehingga menggabungkan dua perkara yang bagus insya Allah. Tapi kalau kamu waktunya sempit banget, bisanya cuma buat tadabbur, ya udah pilih tadabbur. Karena itu yang lebih besar pahalanya insya Allah dan lebih bermanfaat untuk hati kita. Iya. Teman saya mengadakan buka puasa bersama. Dia mengundang teman laki-laki dan perempuannya. Jika saya datang, saya khawatir tidak bisa menjaga pandangan saya, dan jika saya tidak datang, saya takut menyakiti perasaannya. Loh, kalau ini berarti campur baur dong laki-laki perempuan. Kamu bilang ke teman kamu, saya mau datang tapi syaratnya satu. Apa tuh? Cewek cowok dipisah. Perempuan sebelah sana, laki-laki sebelah sini. Lalu fanatik banget loh sama agama. Biarin. Fanatik saya sama Allah dan Rasulnya daripada fanatik sama kamu. Ya. Harus tegas dalam agama itu, Mas. Tidak ada istilah tawar-menawar dalam din, dalam akidah. Tidak ada. Ya. Nggak ada istilah perasaan, aduh nggak enak nyakitin dia. Kamu nggak enak sama dia, tapi sama Allah kok enak-enak aja, kan lucu. Ya. Nggak boleh seperti itu. Tegas, bilang saya mau datang tapi tolong cowok sebelah sana, cewek sebelah sini. Gak boleh campur baur begitu. Iya. Teman saya belikan teman saya suatu barang. Tapi saya harus memberi beberapa uang kepada teman saya itu. Saya belikan teman saya suatu barang, tapi saya harus memberi beberapa uang kepada teman saya itu, maksudnya. Jadi membelikan barang sekaligus ngasih duit gitu. Hah? Padahal barang itu menurut saya nggak bermanfaat. Lalu ngapain dibeliin buat dia? Udah tahu nggak ada manfaatnya dibeliin. Kata Ibnu Qudamah, la yajuzu bai'u ma la yanfa. Tidak boleh
menjual belikan barang yang gak ada manfaatnya, gak boleh. Ya. Maka kalau gak ada manfaatnya gak usah dibeli, gak usah dijual. Ketika Ramadan kita sholat tarawih dan witir di masjid. Sebelum sahur sholat tahajud. Apakah kita menutup saat tahajud dengan sholat witir lagi atau bagaimana ya Ustadz? Mas, sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Sholat tarawih itu termasuk sholat apa? Malam. Boleh nggak sih Ustadz kalau habis sholat tarawih nanti malam saya sholat tahajud lagi? Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah boleh lebih dari 11 rakaat atau tidak? Yang ini jadi masalah. Jumhur ulama dan pendapat imam yang 4 mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Dasarnya hadis sholat malam itu dua. Kata Syekh bin Baz, hadis ini mutlak dan tidak memberikan batasan. Sehingga ini menunjukkan boleh dua terserah. Sementara sebagian ulama mengatakan 11. Berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun kata jumhur, itu perbuatan Rasul. Perbuatan tidak mengkhususkan dan tidak mengikat perkataan Rasulullah SAW. Itu semata-mata menunjukkan yang dipilih oleh Rasulullah 11 rakaat. Kita katakan, bukankah kalau kita memilih yang dipilih Rasul lebih baik? Kalau begitu masalahnya lebih baik atau tidak? Adapun boleh, saya berpendapat boleh. Tapi kalau masalah lebih baik, maka yang lebih baik cukupkan 11 rakaat. Karena itu yang Rasulullah pilih. Nah sekarang antum misalnya mau merajikan pendapat jumhur. Saya mau pendapat jumhur Ustaz, nanti malam saya mau sholat lagi, silakan. Tapi kata Rasulullah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi saya nggak perlu witir lagi, nggak perlu. Cukup sholat 2 terserah. Mau 100 rakaat kek. Iya. Apakah ada tanda-tandanya ya Ustadz seseorang hamba dapat ampunan dari Allah? Tanda apa nih? Tanda fisik? Enggak ada tanda fisiknya Mas. Jadi orang yang dapat ampunan Ramadan wajahnya bercahaya gitu. Kalau ketawa kling gitu. Ya enggak lah. Ya. Terus tandanya apa? Tandanya setelah Ramadan semakin baik. Sebelum Ramadan dia nggak pernah biasa baca Quran. Setelah Ramadan, masya Allah, jadi kebiasaan baca Quran terus. Sebelum Ramadan nggak pernah ada kebiasaan sholat tahajud. Setelah Ramadan, masya Allah tahajud terus. Sebelum Ramadan, ya dia ngomongnya suka kasar dan yang lainnya. Setelah Ramadan, masya Allah lebih baik akhlaknya. Insya Allah itu tanda ibadahnya diterima oleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ketika ibadah kita menghasilkan ketakwaan, itulah tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah kita tidak menimbulkan ketakwaan, itu tanda ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sampai jam berapa? Kami jam 3. Oh gitu. Apa sholat tarawih di Mekah di Madinah 11 rakaat juga? Yang enggak lah. Di Madinah 23, di Mekah 21. Ya. Kebiasaan di sana itu harus khatam Quran 30 hari itu. Jadi setiap tarawih 21 rakaat 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz. Ini kebiasaan bagus Pak. Kebiasaan ini nggak ada di Indonesia Pak. Iya. Di Indonesia sholat 21 rakaat cuman super ekspres.
Ada sholat taraweh tercepat di dunia, Mas. Nggak ada di negara lain, Mak. Cuma di Indonesia doang adanya. Sholat taraweh tercepat di dunia. Astagfirullah. Iya. Kira-kira sah nggak tuh sholat kayak gituan? Mana sah? Rukun sholat dengan ijma para ulama tumak nina. Ini nggak ada tumak nina. Masya Allah. Apa ada maaf-maafan sebelum Ramadan? Nggak ada. Itu hadis yang tersebar itu. Semoga diabaikan orang yang belum minta maaf sama tetangganya. Itu hadis asli buat Indonesia, Mas. Nggak ada di negeri manapun juga itu hadis. Dalam kitab-kitab hadis ulang nggak ada itu. Itu dusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, jadi gimana dong? Maaf-maafan itu kalau kamu punya dosa sama orang. Kalau kamu pernah menzolimi orang, menyakiti orang, segera minta maaf. Nggak usah nunggu-nunggu sebelum Ramadan. Nah ini akhwat Islam. Ini gara-gara ada adat maaf-maafan. Kenal enggak, tahu-tahu maafin ya. Kamu siapa? Emang dosa kamu sama saya apa? Ketemu aja baru sekarang. Ya Allah. Ya, akhirnya bikin syariat sendiri yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar menelan ingus batal puasa? Mas, ngapain sih ingus ditelan? Ya Allah, ya Rabbi. Kalau ketelan nggak sengaja nggak masalah. Tapi ditelan mikir kita, Pak. Apa manfaatnya ingus ditelan gitu loh. Itu kan bahaya buat tubuh, Mas. Penyakit isinya. Iya. Jangan suka nelan ingus, mudorot itu. Dikeluarin aja. Iya. Wanita yang menyusui bagaimana hukum puasanya? Kalau dia mampu puasa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, tidak perlu puasa, nggak apa-apa. Cukup bayar fidyah. Iya. Tolong berikan motivasi keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ketahuilah akhi, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu sangat dermawan. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat bertemu dengan Jibril. Kenapa? Karena kata Ibnu Rajab, bersedekah di bulan Ramadan pahalanya beda. Pahalanya jauh lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah persiapkan duit antum dari sekarang buat banyak-banyak sedekah nanti di Ramadan. Iya. Supaya kita bisa mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak mengqadha puasa di hari Sabtu dan Minggu? Boleh, enggak masalah. Iya. Ada dalil yang mengatakan enggak boleh puasa hari Sabtu dan Minggu. Hadisnya lemah. Adapun hari Sabtu betul ada yang sahih. Lafadznya la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidhu alaikum. Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Sedangkan qadha wajib tidak? Wajib. Enggak masalah. Boleh enggak terus-menerus sholat tasbih di malam bulan Ramadan? Kalau kita perhatikan hadis tentang sholat tasbih, insya Allah kita dapati hadis tersebut saling menguatkan jalan-jalannya, Pak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Al-Abbas, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya. Dan hadis itu insya Allah hasan. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Abbas, kalau kamu bisa lakukan tiap hari, lakukan. Kalau kamu bisa lakukan seminggu sekali, lakukan.
Kalau kamu bisa lakukan sebulan sekali, lakukan. Kalau kamu bisa lakukan setahun sekali, lakukan. Kalau bisa kamu lakukan seumur hidup sekali, lakukan. Jadi kalau tiap hari boleh? Boleh. Kata Rasulullah begitu. Ustadz, bagaimana sholawat kepada Nabi tapi dengan nyanyi-nyanyi gitu Ustadz? Gak bener, akhi. Para sahabat tidak pernah menyanyikan sholawat. Para tabi'in, hatta imam yang 4 tidak ada yang menyanyikan sholawat. Rasulullah SAW hanya diizinkan menyanyikan tuh Al-Quran saja. Ya. Yang diizinkan oleh Allah hanya apa? Al-Quran. Adapun sholawat, Rasulullah tidak nyanyikan. Tidak pula para sahabat menyanyikan. Karena perlu ketahui, akhi, menyanyi itu kebiasaan perempuan. Itu pun di zaman Rasulullah SAW yang menyanyi itu, ya sambil duf itu, anak-anak perempuan kecil. Ya. Kalau laki-laki suka nyanyi, ini jangan-jangan bencong. Enggak bagus, akhi. Ya. Ustadz, hukumnya lebaran keliling setelah sholat id boleh enggak? Kalau itu diyakini sunnah, enggak boleh, karena tidak ada sunnahnya. Tapi kalau hanya sebatas ya menyambung silaturahim ke keluarga, keliling, silahkan, enggak apa-apa. Ya.